Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara berdalih butuh biaya pernikahan. Sobirin alias Birin, 25 tahun mengantarkan 1 kilogram narkoba jenis sabu kepada anggota Satres Narkoba Polrestabes Palembang yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Pemuda itu diketahui warga Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, ditangkap di Jalan Al-Falah, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat, Palembang pada Senin 10 Januari. Saat gelar perkara pada Rabu 12 Januari pagi, Birin mengakui perbuatannya. Ia mengaku mendapatkan upah sebesar 10 juta rupiah untuk sekali mengantarkan barang haram tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari sripoku.com ada Andika Wijaya. Halo Andika. Halo, rekan Firda. Andika, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penangkapan tersangka yang merupakan kurir sabu ini? Iya, begini rekan Firda. Jadi awalnya Polrestabes Palembang ini mendapatkan laporan dari warga setempat di lokasi Jalan Alapala, Kelurahan Lorong Pajo, Kecamatan Ibu 1 Palembang, di mana warga melaporkan adanya seseorang yang sering melakukan transaksi narkoba di kawasan tersebut. Lalu laporan itu langsung tindak lanjutin oleh Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Dan pada penyelidikan, petugas pun melakukan penyamaran dan memesan barang pada pelaku yakni Birin, begitu rekan Firda. Andika, lalu bagaimana pelaku ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Begini rekan Firda, setelah dilakukan penyelidikan, benar bahwa pelaku Birin ini sering melakukan transaksi narkoba di kawasan tersebut, lalu petugas pun melakukan penyamaran memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 kilo. Oleh Birin pun saat itu langsung diterimanya tawaran petugas tersebut. Birin pun langsung menelepon rekannya bandar yakni A meminta barang haram tersebut. Pada saat itulah saat di TKP di Jalan Alpalah, Kelurahan Lorong Pajo, Kecamatan Ibu 1, petugas pun langsung menangkapnya beserta barang bukti langsung digiring ke Polrestabes Palembang. Begitu rekan Firda. Andika, lalu apa alasan dari Birin sendiri ini nekat mengantarkan barang haram tersebut dan sudah berapa kali ini mengantarkan narkoba jenis sabu? Kalau dari pengakuannya baru sekali yang mengantarkan narkoba jenis sabu ini. Birin pun nekat mengantarkan ini lantaran butuh biaya untuk menikah di bulan depan. Birin pun nekat juga mengantarkan barang ini karena diupah dengan uang 10 juta. Dan atas ulahnya Birin akan dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripoku.com, Andika Wijaya atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita press release untuk hasil pengungkapan prestasi daripada anggota Polrestabes Palembang mengungkap kasus narkoba jenis sabu sebanyak 1 kilogram lebih. Kita ungkap kasus narkoba ini dari seorang yang berinisial S, yang dimana yang bersangkutan telah mengambil barang narkoba jenis sabu dari kiriman dari Jakarta. Dan hari ini tentunya kita akan terus sampai habis, sampai kita punya visi Palembang bebas narkoba. Dan juga terhadap pelaku, kita lakukan tindakan tegas terukur karena yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap anggota. Bandar atau kurir, Mas? Saat ini hasil daripada pemeriksaan dan pengembangan, yang bersangkutan di samping sebagai kurir juga sebagai menggunakan pengakuannya sudah 2 tahun, kemudian juga selaku pengedar. Barang narkotikanya disimpan di mana, Bang? Modusnya, Bang? Kalau modusnya, jadi yang bersangkutan mendapatkan paket, jumlah paket ya. Ini ada kotak susu ini, paket ini. Kita sudah mendapatkan informasi itu, kita kejar, kita lakukan penyelidikan, baru kita dapatkan. Berarti narkoba ini tersimpan dalam kotak susu. Iya, ada di dalam kotak susu ini. Susu banyak. Kiriman paket.
Seorang anak perempuan berusia 3 tahun menjadi korban kekerasan oleh MBF, 25 tahun ayah tirinya hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin SH. Ketua Tim Penanganan Informasi dan Komplain RS Syamsuddin, Dr. Muhammad Yusuf Ginanjar mengatakan, korban dirawat sekitar 3 hari. Saat masuk ke IGD, korban mengalami luka memar di bagian wajah dan mata, diduga akibat disiksa oleh ayah tirinya sendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Dian Hardiansyah di sana. Halo Dian. Ya, halo, selamat sore Mbak. Ya, Dian, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi kejadian penganiayaan tersebut? Ya, baik, rekan Firda. Sebelumnya memang orang tua ataupun ayah tirinya ini sering melakukan pemukulan terhadap anak tirinya secara diam-diam di rumahnya, sering dan bahkan sering dipergoki warga sekitar. Kemudian pada 4 hari kemudian anaknya mengeluh sakit dan sering nangis malam. Kemudian si ibunya menanyakan salah satu orang yang bisa mengobati, dikhawatirkan ada hal gangguan lain. Namun ternyata setelah orang tuanya atau ibunya tersebut menanyakan kepada tetangga, ternyata ibunya sangat kaget bahwa anaknya tersebut disiksa oleh anak tirinya sendiri. Demikian. Dian, bagaimana kemudian kondisi terkini dari korban sendiri? Ya, korban sendiri sempat dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Korban mengalami luka memar akibat dipukul sering oleh ayah tirinya tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis, bahwa korban mengalami patah tulang di bagian kepala akibat sering dipukuli. Demikian. Apakah saat ini terduga pelaku yakni ayah tiri dari korban sendiri sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, terduga pelaku ataupun ayah tirinya tersebut sudah ditangkap oleh Polres Sukabumi Kota dan saat ini tengah menjalani penyelidikan oleh Polres Sukabumi Kota untuk penanganan lebih lanjut. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar Dian Hardiansyah atas laporannya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ibtu Kartiwan Sutarma, KBO Satreskrim Polres Sukabumi Kota, dan juga Ketua Tim Penanganan Informasi dan Komplain Rumah Sakit Syamsuddin, Dr. Muhammad Yusuf Ginanjar. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin dari pihak PPA Polres Sukabumi sudah bekerjasama dengan Satreskrim Polsek Barbajong melakukan penangkapan terhadap pelaku yang aniaya anak tiri. Dan sekarang pelakunya sudah kita amankan untuk dilakukan penyidikan dan pemeriksaan. Ada saksi yang diperiksa? Ya? Saksi ada diperiksa juga, orang tuanya, terus tetangga, dan Pak RT atau Pak RW yang ada di sekitar TKP. Pelaku ini seperti apa? Maksudnya ada gangguan psikologis atau gimana? Sementara hasil pemeriksaan tidak ada. Pelaku tidak ada gangguan mental ataupun jiwa, jadi normal gitu kan pelaku. Jadi saya jelaskan dulu dari awal ya, ketika pasien datang ke IGD tanggal 8 bulan 1 2022 dalam kondisi pasiennya sadar saat itu, memang ditemukan tanda-tanda memar di wajahnya, di matanya, di kedua matanya. Memang saat itu kondisinya bagus, sadar, dan saat IGD oleh dokter jaga dikonsulkan kepada dokter spesialis bedah saraf. Nah, selama di rumah sakit ditanganin oleh 2 orang dokter spesialis bedah saraf dan juga dokter spesialis mata, karena dari hasil pemeriksaan ditemukan ketika itu dilakukan CT scan, ditemukan ada patah tulang di kepalanya. Namun dari dokter bedah saraf, terapinya untuk penanganannya konservatif, artinya diobservasi saja kondisinya karena saat itu mungkin kondisinya bagus, jadi tidak ada penanganan untuk operasi atau tindakan lain. Jadi cukup dengan observasi saat itu karena kondisinya bagus.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lantaran mabuk, seorang residivis berjenis kelamin laki-laki berinisial JD alias Une, 46 tahun, warga Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, nekat menganiaya seorang personil Polri. Personil Polri tersebut keseharian tercatat sebagai seorang Babin Kamtibmas di Kelurahan Kakenturan 2, Kecamatan Mesa, Kota Bitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere di sana. Halo Christian. Selamat sore Firda dan Tribun News dimanapun Anda berada. Christian, bisa Anda informasikan apakah memang benar di Kota Bitung ada oknum polisi yang dianiaya oleh orang residivis ini? Ya benar, jadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2021 terjadi tindak pidana penganiayaan dengan korban seorang anggota polisi, Firda, yang keseharian menjabat sebagai anggota Babin Kamtibmas di Kelurahan Kakenturan 2, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan penganiayaan dilakukan oleh oknum pelaku yang tercatat sebagai seorang residivis yang dalam keadaan mabuk dengan nama JD alias Une, umur 46 tahun, warga satu di antara kelurahan yang ada di Kecamatan Madidir, Firda. Bagaimana kemudian respons dari pihak kepolisian sendiri terkait adanya polisi yang dianiaya ini? Jadi terkait dengan kasus penganiayaan kepada seorang polisi, yaitu Babin Kamtibmas, bernama Aibda Handri Lahinda, sudah dibenarkan oleh AKBP Alam Kusuma Irawan selaku Kapolres Bitung didampingi AKP Muhammad Fadli, Kasat Terse Polres Bitung, dan AKP Hermanes Katiandago selaku Kasih Humas Polres Bitung melalui press release kepada wartawan hari Rabu 12 Januari 2022 kemarin. Dan dalam keterangannya juga ikut dihadirkan tersangka penganiayaan kepada polisi, dan pada kesempatan itu juga Kapolres membeberkan sejumlah kronologis dan fakta-fakta di lapangan, serta ikut menghadirkan Ibu Lurah Kakenturan 2, yaitu Misda Lihawa, yang juga ikut memberikan keterangan dan pengakuan apa yang dia saksikan terhadap peristiwa tersebut. Di mana peristiwa tersebut bermula ketika Lurah Kakenturan 2, Ibu Misda Lihawa, sedang melerai sekumpulan anak-anak muda yang menjadi tulang punggung bangsa dan negara untuk menjadi generasi penerus yang kedapatan melakukan pesta miras dan kumpul-kumpul di sebuah rumah yang ada di Kelurahan Kakenturan, di Kelurahan Kakenturan 2. Mereka pada saat dibina atau dimediasi oleh Lurah, datanglah laki-laki Une, tersangka, dan sempat adu mulut dan membuang kalimat kasar serta kotor kepada Lurah dan ditegur oleh oknum polisi hingga oknum polisi tersebut dianiaya menggunakan kursi plastik. Christian, bagaimana kemudian pengakuan dari tersangka sendiri saat gelar perkara di Polres Manado ini? Menurut JD alias Une, perbuatannya tersebut dilakukan ketika dia dalam keadaan mabuk, dan dia mengaku tahu persis yang dianiaya itu adalah seorang oknum polisi. Une juga dalam keseharian mengatakan dia bekerja sebagai seorang buruh bangunan. Dan pada saat kejadian atau sebelum kejadian terjadi, dia melakukan aksi menengguk minuman keras di sebuah bengkel yang ada di Kelurahan Kakenturan 2. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Christian Wayongkere, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca hujan deras yang mengguyur kota Banjarmasin pada Kamis 13 Desember pagi, sebagian ruas Jalan Ahmad Yani kilometer 1 kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel tergenang. Genangan air kurang lebih setinggi 5 hingga 10 cm. Air menggenangi bagian ruas jalan arah dari dalam menuju luar kota Banjarmasin, sedangkan di ruas jalan sebaliknya di titik ini tidak tergenang air. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Ahmad Maudodi di sana. Halo Ahmad. Baik, rekan Firda.
Ahmad, bisa Anda informasikan apakah saat ini, sore ini masih hujan deras di Banjarmasin? Baik, dapat kami informasikan dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sekitar pukul 17.30 WITA. Hujan ini memang sudah reda meskipun tadi hingga sekitar pukul 15 WITA hujan gerimis masih berlangsung begitu. Apakah kondisi di Jalan Ahmad Yani kilometer 1 ini juga masih tergenang air? Baik, untuk sore ini pantauan kami sekitar pukul 15.00 WITA tadi, genangan yang sempat terjadi di pagi hari sudah berangsur surut dan arus lalu lintas di lokasi tersebut sudah lancar seperti biasa. Ini merupakan hasil dari upaya pembenahan selokan yang ada di kawasan jalan tersebut oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Begitu, Firda. Ahmad, apakah memang cuaca ekstrim hujan deras diperkirakan masih akan terjadi di Banjarmasin dan sekitarnya untuk beberapa hari ini? Baik, informasi yang kami himpun dari BMKG Stasiun Klimatologi Banjarbaru, ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat juga disertai petir serta angin kencang masih sangat berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Selatan hingga akhir Januari mendatang. Cuaca ekstrim tersebut diprediksi lebih dominan ini khususnya terjadi di wilayah barat dan tengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Masih dari informasi BMKG Stasiun Klimatologi Banjarbaru juga, penyebab angin cuaca ekstrim ini di awal tahun 2022 ini terjadi karena kelembapan udara yang cukup tinggi di atmosfer di atas wilayah Kalimantan Selatan sehingga bentukan awan-awan konvektif yang cukup signifikan ini kemungkinan terjadi dan berpotensi menjadi hujan deras. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post Ahmad Maududi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sampah kayu dan bambu dari daerah aliran Sungai Riam Kiwa yang hanyut kini merusak jembatan penghubung antar desa di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu 13 Januari. Akibatnya, kondisi lantai dan tiang jembatan berbahan kayu ulin miring. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Banjar menurunkan anggota dari bidang sumber daya air untuk membersihkan sampah dari jembatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Mukhtar Wahid di sana. Halo, Mukhtar. Halo, Firda. Ya. Mukhtar, bisa Anda informasikan saat ini bagaimana untuk kondisi jembatan tersebut? Baik, Firda, saat ini kondisi jembatan yang ada di Desa Pingaran Ilir, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, miring kondisinya, Firda, dan mengkhawatirkan. Kapan dan dari mana sampah tersebut mengalir hingga mengenai jembatan tersebut? Baik, Firda, dapat kami laporkan juga bahwa sampah itu menurut penuturan warga berasal dari wilayah hulu daerah aliran Sungai Riam Kiwa. Karena saat ini Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan sedang dilanda banjir. Dan dugaan warga sampah berupa kayu dan bambu itu dikirim dari wilayah hulu. Sehingga menghalangi ya arus sungai, menghambat, dan membuat jembatan miring. Firda. Mukhtar, bagaimana kemudian upaya dari pemerintah setempat untuk menangani adanya hal tersebut? Baik, Firda, saat kami liputan di tempat, menanggapi keluhan warga setempat bahwa jembatannya miring, kami cek, dan ternyata sudah ada petugas dari Dinas Kerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar di bidang sumber daya air mengerahkan anggotanya untuk membersihkan sampah-sampah tersebut sehingga arus air lancar dan tidak membuat jembatan miring, karena warga khawatir ya dengan jembatan yang miring itu karena itu akses dua desa yang melintas, yaitu Desa Pingaran Ilir dan Desa Astambul seberang, dan menuju ke Jalan Ayani dari desa itu, dan dilintasi pejalan kaki dan kendaraan roda 2, Firda.
Mhm, mhm. Berarti saat ini sudah ada penanganan begitu dari pihak pemerintah setempat untuk jembatan yang miring ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos, Mukhtar Wahid atas laporannya. Tadi Tribuners jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari ibu rumah tangga bernama Ita dan juga aparatur Desa Pingaran Ilir, Murama Mukhli, dan juga Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Banjar bernama Jimmy. Berikut pertanyaan untuk Anda. Takut Pak, Takut sebenarnya lah. dari hati yang paling dalam. Jadi apa nih harapan ibu ini? Karena ini kan sungai yang dilintas ini ya loh. Gede banget sungainya nah. Apa Bu udah harapan Pen dengan pemerintah? Secepatnya Pak, Diperbaikilah perbaiki atau diganti kah? jembatan besi. Oh betul, nahap itulah ada betala Banyak gitu. anak-anak Pak sini. Yang melintas. Nggih, sekolah Ini di mana tadi Bu anak Pian sekolahnya? di situ madrasah. Jadi ke seberang terus nih Seberang setiap hari. di Al-Quran. Oh. PAUD di seberang sini juga. SD, Seberang sini. madrasah. Nggih. Oke Bu, terima kasih. Kegiatan ini ibaratnya ya Aksi apa? aksi Bersih-bersih. bersih lah dari dinas PUPR. ya PUPR. Warga Bang terlibat juga. Warga ada juga terlibat Pak. Oh, gitu. Jadi alhamdulillah warga juga terlibat. Cuman kalau kayak gini kan lumayan waktunya untuk membersihkan kan. Nah, jadi intinya ya saling bahu membahu lah. Kapan ini? Ada ini? Ini baru 2 harian aja adanya. 2 hari ya? Iya. Kemarin Dari di sana ini Selatan. desa apa ini? Desa Pingaran Desa Ilir ya? Pingaran Ilir, Kecamatan Ini kan akses jembatan penghubung antara desa apa? Ya. Ini kan seberang sana Astambo seberang bisa. Astambo seberang. Pingaran sini RT 67 Pingaran di sana Astambo jadi Pingaran. Jadi yang di sana Pingaran Ilir, di seberang itu sebelah sana juga menuju ke Astambul. Menuju ke Astam. Ya. Jadi hari ini kita dari Dinas PUPRP bersama-sama dengan masyarakat sekitar melakukan pembersihan untuk sampah-sampah yang ada di sungai. Kemudian kami sudah koordinasi juga melalui pimpinan untuk bisa melibatkan stakeholder lain agar bisa menurunkan alat yang lebih kompatibel untuk ini. Mudah-mudahan bisa direalisasikan secepatnya. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menunjukkan informasi terkini untuk Anda. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tengah mempersiapkan rencana PTM terbatas 100% di Kabupaten Malinau. Kebijakan tatap muka penuh tersebut masih menunggu surat edaran Bupati Malinau sebagai dasar penerapan PTM. Saat ini sekolah-sekolah jenjang PAUD hingga SMP di Malinau masih menerapkan metode hybrid. 50% tatap muka dan 50% belajar dari rumah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltar, ada Muhammad Supri di sana. Halo Supri. Halo rekan Firda. Supri, bisa Anda informasikan bagaimana untuk progres rencana PTM 100% di Malinau? Baik, rekan Firda dan Tribuners, selamat sore. Dapat kami informasikan bahwa saat ini progres PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas 100% tengah dibahas oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, termasuk melalui satuan pendidikan di 4 wilayah kecamatan di pusat pemerintahan Kabupaten Malinau untuk penerapan PTM terbatas 100% untuk di kategori yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi, yakni SMA sederajat telah menerapkan PTM 100%, namun untuk Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten kota, yakni mulai dari PAUD sampai dengan SD, SMP, masih menerapkan metode pembelajaran hybrid 50% tatap muka dan 50% belajar dari rumah. Untuk saat ini Dinas Pendidikan termasuk satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Malinau tengah menunggu hasil pembahasan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau termasuk dari pemerintah Kabupaten Malinau yang nantinya akan diterbitkan dalam bentuk surat edaran untuk menjadi landasan diterapkannya PTM 100% terbatas di 4 wilayah kecamatan secara bertahap, Kirda. Supri, nantinya bagaimana untuk pola pembelajaran PTM terbatas 100% di Malinau? Ya, untuk saat ini kemarin kami telah mewawancarai pihak Dinas Pendidikan Kabupaten, di mana nantinya sesuai dengan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri itu dijabarkan bahwa batas maksimal untuk durasi pembelajaran di sekolah dibatasi hingga 6 jam atau durasinya maksimal 6 jam. Untuk di wilayah-wilayah Kabupaten Malinau rencananya akan diterapkan secara bertahap. Nanti akan menyasar 4 satuan pendidikan di wilayah sekitar ibu kota perkotaan meliputi 4 kecamatan, yakni Malinau Barat, Malinau Kota, Malinau Utara, dan kemudian Kecamatan Mentarang. Untuk PTM mekanisme penerapan PTM 100% nantinya melalui satuan pendidikan akan dikomunikasikan melalui satuan pendidikan dan dirapatkan bersama komite sekolah. Nantinya akan diterapkan secara bertahap begitu bahwa mulai dari jenjang SD, SMP, dan PAUD akan menyasar di wilayah-wilayah perkotaan, utamanya di Kecamatan Malinau Kota yang indeks kerawanan COVID-19-nya dinilai lebih tinggi, Firda. Mas Supri, bagaimana pendapat masyarakat sendiri terkait rencana dari PTM terbatas 100% di Malinau ini? Baik, kalau dibilang pendapat agak beragam ya. Untuk PTM terbatas di wilayah Kabupaten Malinau, khususnya 4 kecamatan yang berdekatan dengan pusat pemerintahan, ada 2 opini yang berkembang di masyarakat bahwa PTM terbatas saat ini belum layak untuk diterapkan mengingat banyaknya varian-varian baru, kemudian belum pasti seperti apa tren perkembangan kasus COVID-19 saat ini. Di sisi lain, sebagian orang tua juga menginginkan agar PTM 100% bisa dibuka secara penuh. Dalam artian sebagian besar juga menyepakati adanya PTM terbatas 100%. Namun kemarin kami sempat mewawancarai Ketua Komisi 1 Bidang Pendidikan Kabupaten Malinau, Dolvina Damus, menyatakan bahwa kebijakan 100%, PTM 100% ini harus ditimbang baik-baik oleh pemerintah, mengingat
belum jelasnya tingkat tren penambahan kasus COVID-19 di daerah. Dikhawatirkan ketika nanti sekolah dibuka secara penuh kepada peserta didik akan menimbulkan masalah yang lebih serius ke depannya. Contohnya ada klaster sekolah yang di beberapa wilayah dinilai mulai menjadi salah satu masalah yang mendera wilayah. Untuk termasuk untuk vaksinasi, progres vaksinasi di wilayah perkotaan, menurut Komisi 1 Bidang Pendidikan DPRD Kabupaten Malinau menyarankan agar paling tidak ada presentasi seberapa banyak peserta didik, khususnya anak usia sekolah dasar usia 6 sampai 11 tahun yang sampai saat ini pun urung digelar karena presentasi untuk vaksinasi lansia belum mencapai 60%. DPRD juga mengusulkan agar ada target tentang berapa presentasi vaksinasi anak SD, anak usia sekolah 6 sampai 11 tahun yang nantinya dijadikan acuan untuk menggelar pembelajaran tatap muka 100% secara penuh dan kontinu. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Muhammad Supri atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Supri juga sudah menghimpun keterangan dari Dr. John Felix Rudo Padang, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Malinau. Berikut liputannya. Itu sudah 58,28%. Artinya 1,72%. Sekitar 60-an orang sebenarnya. Angka yang kecil, tetapi ya seperti kasus yang kita temui di Pulau Sapi, hanya sekitar 20% atau 25% dari yang datang yang bisa kita vaksin. Tapi kita terus melakukan langkah-langkah percepatan untuk meraih target 60% ini. Nah, untuk vaksinasi anak sekolah, kalau kita dalam target kita sih minggu kedua insya Allah bisa terrealisasi 60%. Karena percepatan merangkaknya itu 0,8-0,7. Jadi kalau kita lihat pertambahan harian, mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan ini kita bisa masuk ke sana. Dan untuk vaksinasi 6 sampai 11 tahun kita baru 8 provinsi se-Indonesia yang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ayahanda dari Wali Kota Kendari Zulkarnain Qadir, Haji Abdul Qadir, meninggal dunia pada Kamis 13 Januari hari ini. Ayah dari Zulkarnain tersebut berpulang di rumah jabatan atau rujab Wali Kota sekira pukul 1 dini hari lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kabid Infokom Diskominfo Kendari, Heri Asha, membenarkan kabar tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Halo, Amelda. Halo, rekan Firda. Ya, Amelda, mungkin bisa Anda informasikan bagaimana kondisi terakhir ayah dari Wali Kota Kendari ini? Iya, Firda. Jadi informasi kabar duka ini yang kami peroleh dari Kabid Kominfo Kota Kendari yang membenarkan kabar duka kepulangan ayahanda dari Wali Kota Kendari Zulkarnain Qadir, almarhum Haji Abdul Qadir. Ya, disampaikan kondisi terakhir almarhum dalam kondisi yang baik dan sehat. Jadi meninggalnya almarhum ini bukan karena mengidap penyakit tertentu, dan kabar duka ini memang sempat membuat kaget beberapa kerabat karena memang diketahui almarhum Haji Abdul Qadir ini masih dalam kondisi sehat. Seperti itu, Firda. Amelda, bagaimana suasana rumah duka seusai berpulangnya almarhum Haji Abdul Qadir ini? Ya, Firda. Jadi suasana rumah duka yang berada di rumah jabatan Wali Kota Kendari sejak pagi berdatangan silih berganti para pelayat mengucapkan bela sungkawa. Ya, mulai dari
masyarakat, kemudian pejabat-pejabat di lingkup pemerintah Kota Kendari, kemudian dari organisasi perangkat daerah di lingkup Kota Kendari juga, bahkan pihak dari Danrem dan pihak kepolisian di Kota Kendari juga hadir di rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa. Tak hanya itu, Firda, hingga sore tadi rangkaian bunga terus berdatangan memadati halaman rumah duka. Ya, rangkaian bunga itu datang dari berbagai pihak, baik yang mengenal dekat almarhum maupun keluarga almarhum, seperti itu, Firda. Amelda, untuk lokasi pemakaman dari almarhum Haji Abdul Qadir ini di mana lokasinya? Ya, jadi setelah disolatkan sholat jenazah di rumah jabatan siang tadi setelah sholat zuhur, jenazah diiringi dibawa ke tempat pemakaman umum Punggolaka di Jalan Pekuburan, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, jadi memang untuk di Kota Kendari sendiri di sana adalah tempat pemakaman umum yang menjadi lokasi tempat pemakaman warga Kota Kendari. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News Ultra Amelda Devi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polda Metro Jaya resmi membentuk tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya sebagai unit untuk mencegah gangguan Kamtibmas Ibu Kota. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengatakan berharap tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya bisa menjadi unit pencegahan Kamtibmas yang humanis. Selain itu, tim ini diharapkan mampu memberikan edukasi Kamtibmas dalam setiap pencegahan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Fandi Permana di sana. Halo, Fandi. Rekan Firda, selamat sore buat Tribuners. Anda bisa informasikan apa saja arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo sendiri kepada tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya ini? Baik, rekan Firda dan Tribuners, selamat sore. Bahwa tadi pagi di Polda Metro Jaya Jakarta telah dilakukan apel dalam rangka peluncuran pasukan tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya sebagai unit untuk mencegah gangguan Kamtibmas di ibu kota dan juga di seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Apel sendiri dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang memimpin acara pasukan di mana para pasukan dari unit Sabara yang akan diperbantukan untuk melakukan patroli baik di malam ataupun pagi hari untuk menjaga Kamtibmas di ibu kota. Arahan dari Jenderal Listio Sigit sendiri bahwa pasukan yang nantinya akan bertugas harus melaksanakan protap dengan sebaik mungkin dan juga melakukan tugas secara humanis dan presisi sebagaimana moto Polri yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Fandi, apakah pasukan patroli ini juga dibekali kemampuan khusus begitu dalam mengurai kejahatan jalanan? Untuk kemampuan khusus, pastinya pasukan yang saat ini sudah terbentuk sebelumnya sudah menempa pendidikan dan juga pelatihan di SPN Lido, Sukabumi, Jawa Barat, sehingga nanti ketika mereka bertugas, mereka akan memiliki kemampuan edukatif, dialogis, dan juga humanis, di mana dalam setiap penindakan gangguan Kamtibmas, para pasukan tim patroli presisi Polda Metro Jaya tidak hanya langsung melakukan tindakan represif, namun ditekankan untuk melakukan pencegahan secara preventif dan juga memberikan edukasi kepada para masyarakat tentang gangguan Kamtibmas dan juga dilengkapi dengan berbagai alat yang mumpuni untuk mendukung kerja dari tim patroli presisi Polda Metro Jaya.
Fandi, lalu bagaimana untuk proses atau protap sendiri, protap kerja yang menjadi tugas dari tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya ini? Sebagaimana telah diarahkan oleh Kapolda Metro Jaya pada bulan November lalu bahwa tim patroli perintis presisi ini merupakan penggabungan dari jajaran unit patroli Sabara yang ada di tingkat Polres di kota maupun wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana sebelumnya kita tahu bahwa ada tim atau unit patroli seperti tim Raimas Backbone dan lain-lain di jajaran Polres Polda Metro Jaya akan digabungkan menjadi satu, menjadi tim patroli presisi Polda Metro Jaya. Untuk protapnya sendiri nantinya akan diintegrasikan, akan dimantapkan sistem command center di pusat pelayanan Halo Polisi 110, di mana masyarakat yang mendapati atau hendak ingin melaporkan gangguan Kamtibmas bisa menghubungi nomor tersebut. Nanti akan dilakukan quick response atau respon cepat dari para pimpinan dari pasukan patroli tim presisi Polda Metro Jaya, dan keberadaan dari command center itu akan diintegrasikan sehingga segala aktivitas dan juga kegiatan dari pasukan tim patroli presisi Polda Metro Jaya akan selalu termonitor 24 jam dan akan selalu dilakukan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim patroli perintis Polda Metro Jaya. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Fandi Permana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Saudara, Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Malang, Jawa Timur mencatat masih banyak sekali tanah di wilayahnya yang masih belum tersertifikasi. Kepala BPN Kabupaten Malang, Laode Asrofil menerangkan, tanah di Kabupaten Malang yang telah tersertifikasi tak lebih dari 40% dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.400.000 bidang tanah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono di sana. Halo Erwin. Halo, selamat sore Firda. Erwin, bisa Anda informasikan apa yang membuat capaian sertifikasi tanah di Malang sendiri belum bisa mencapai 100%? Ya benar, hingga memasuki tahun 2022 ini, capaian sertifikasi tanah di Kabupaten Malang masih belum mencapai persentase 100%. Hal tersebut dikarenakan karena data-data yang dilakukan validitasnya dari BPN Kabupaten Malang untuk dilakukan pendaftaran tanah PTSL masih belum valid ataupun ada kendala-kendala internal yang menyertai pendaftaran tanah tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari BPN Kabupaten Malang menerangkan bahwa permasalahan internal tersebut diantaranya ada permasalahan internal seperti hak warisan yang masih belum mendapatkan kata mufakat dari para penerima-penerimanya, sehingga hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu untuk kemudian dapat mendapatkan sertifikat resmi dari pemerintah. Nah, apa kendala-kendala tersebutlah yang menyebabkan belum masifnya penyebaran sertifikat atau penerapan PTSL di Kabupaten Malang masih belum menyeluruh atau masih belum masif hingga kini. Begitu, Frida. Berapa total untuk luas bidang tanah di Malang sendiri, Erwin? Ya, berdasarkan informasi yang kami gali dari Kepala BPN Kabupaten Malang, Laode Asrofil menerangkan jumlah bidang tanah di Kabupaten Malang yang sudah terdata oleh BPN, yakni sebanyak 1.400.000 bidang, tersebar di 33 kecamatan dan 390 desa. Namun dari jumlah tersebut, sayangnya masih ada 60% lahan yang masih belum dilakukan sertifikasi. Alhasil lahan yang sudah tersertifikasi hanya 40%, dan itu jumlahnya sekitar 600.000 bidang tanah, seperti itu. Begitu. Erwin, sebenarnya apa yang terjadi apabila suatu lahan ini belum tersertifikasi? Ya, menelik dari informasi yang kami dapat dari BPN mengkhawatirkan jika tanah tersebut belum juga dilakukan sertifikasi, namun klaim pemilikan tanah itu sudah ada, maka akan dikhawatirkan akan terjadi sengketa. Sengketa tersebut tidak akan
mendapat kata mufakat ketika adanya naungan hukum yang direpresentasikan melalui sertifikat-sertifikat tanah tersebut. Sehingga menurut BPN, sertifikat memang sangat penting untuk menaungi legalitas suatu lahan dan mencegah konflik-konflik horizontal yang menyertainya jika ada tuntutan atau segalanya seperti itu. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana untuk langkah dari BPN sendiri untuk mengatasi permasalahan ini, Erwin? Ya, saat ini BPN sendiri sedang berusaha untuk mengejarkan program PTSL. PTSL sendiri terbaru sudah menyasar Kecamatan Wagir, dan saat ini 7 desa sudah diusulkan untuk menerima sertifikat tanah tersebut yang sebelumnya belum ada sertifikat. Terbaru juga salah satu desa seperti Desa Kalisodo, Kecamatan Wagir juga baru saja diserahkan 3.400 sekian bidang tanah yang saat ini sudah memiliki sertifikat. Nah, program bukan PTSL ini nantinya akan terus gencar dilakukan hingga tahun 2025, hingga sampai akhirnya 100% atau sebagian besar tanah di Kabupaten Malang sudah tersertifikasi, begitu, tidak. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang, Erwin Wicaksono, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Erwin juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BPN Kabupaten Malang, Jawa Timur, Laude Asrofil. Berikut liputannya untuk Anda. Yang kita baru sertifikat ini baru kurang lebih 60%. Jadi masih ada 60% lagi yang belum. Jumlah bidang tanah di Kabupaten Malang kurang lebih 1.400.000 bidang tanah. Jadi yang baru tersertifikat baru sekitar 600-an, 600 bidang. Dan ini terus-menerus setiap tahun kita tingkatkan untuk sertifikasi. Makanya target terbesar untuk Jawa Timur ini selalu berada di Malang. Target PTSL atau target Redis atau kegiatan lain semua besar, itu alokasinya terbesar di Malang. Siap. Seperti yang dikatakan Pak Wagub tadi, Pak, 30%, apakah tahun 2025 itu sudah selesai? Kita optimis selesai, karena ini akan bergulir terus. Jadi program pemerintah ini kan tahun 2025 minimal seluruh bidang tanah tersertifikat atau terdaftar. Jadi kita optimis, baik kegiatan PTSL maupun kegiatan lain yang wujudnya nanti sertifikat tanah. Apa dampak yang timbul ketika tanah ini tidak kunjung mendapatkan sertifikat seperti itu? Yang muncul kan yang tidak punya sertifikat banyak bermasalah. Dengan terbit sertifikat ini paling tidak kita minimalisir masalah-masalah pertanahan. Karena selalu yang banyak di kami ini adalah tanah-tanah sengketa tanah. Sengketa tanah kenapa? Karena bidang-bidang tanah itu belum bersertifikat. Harapan kita dengan terbit sertifikat berarti ya minimalisir sengketa. Karena dengan sertifikat itu berarti kan ada kepastian hukum terhadap hak atas tanah. Masih dari Jawa Timur, Saudara, pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan Madura memberikan bantuan untuk korban angin puting beliung di Dusun Berkong Barat, Desa Kertagenang Tengah, Kecamatan Kadur pada Rabu 12 Januari. Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang memimpin langsung kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Muhammad Tarsun, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Amin Jabir, dan perangkat Desa Kertagenang Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdia di sana. Halo Kuswanto. Halo rekan Firda, selamat sore bersama dengan saya Kuswanto Ferdia, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Kuswanto, bisa Anda informasikan total ada berapa rumah warga di Pamekasan yang terdampak angin puting beliung ini? Baik, Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengunjungi 2 rumah warga Desa Kertagenang Tengah, Kecamatan Kadur yang terdampak angin puting beliung. Beliau mengecek langsung kondisi rumah 2 warga tersebut yang terdampak angin puting beliung. Di lokasi Firda tampak berserakan seluruh asbes yang dikunjungi oleh Bupati Pamekasan ini di rumah pertama, tanpa asbesnya berserakan, begitu pula sebagian genting-gentingnya ada yang pecah begitu. Bupati mengunjungi rumah tersebut tidak hanya melihat dari luar, tapi juga mengecek dari kondisi dari bagian dalam. Nah, 2 warga tersebut saat tiba di lokasi, beliau langsung diberikan bantuan oleh Bupati Pamekasan. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan sembako, ada selimut, ada juga beberapa peralatan dapur, dan juga peralatan perlengkapan mandi. Begitu, rekan Firda. Adakah mungkin korban jiwa dalam peristiwa angin puting beliung kali ini, Kuswanto? Baik. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami himpun dengan kedua korban, alhamdulillah tidak ada korban jiwa saat peristiwa terjadinya angin puting beliung tersebut. Untung saja saat terjadinya angin puting beliung tersebut sebelum maghrib, si pemilik rumah sedang berada di rumah yang satunya, sehingga saat terjadi angin puting beliung dan saat asbesnya itu
terangkat oleh angin dan sebagian dari atap plafonnya juga terangkat oleh angin, si milik rumah yang bersangkutan berada di rumah yang satunya. Sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Begitu rekan Firda. Kuswanto, terkait bantuan yang diberikan oleh Bupati Pamekasan sendiri, apa saja bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga terdampak angin puting beliung ini? Baik, selain bantuan sembako dan peralatan dapur dan juga peralatan mandi dan sebagainya itu, ada selimut, ada juga kebutuhan pokok begitu ya. Bupati Pamekasan juga memerintahkan kepada Dinas Sosial dan juga kepada Kepala Desa serta juga kepada camat setempat agar segera mendata 2 rumah tersebut yang terdampak angin puting beliung yang kerusakannya cukup parah untuk segera diajukan ke Dinas Sosial dan juga ke Dinas Perumahan begitu untuk mendapatkan bantuan. Nah, selain itu Bupati minta data tersebut segera untuk diserahkan kalau bisa pada hari ini juga, sehingga nantinya rumah tersebut bisa segera diperbaiki dan pemilik rumah segera menempati rumah yang nantinya akan diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Kuswanto Ferdianata. Selamat Anda, selamat bertugas kembali. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sudah 2 pekan terakhir, LPG non-subsidi di Pangkal Pinang mengalami kenaikan harga. Roketnya harga tersebut terjadi terhadap 2 jenis ukuran tabung LPG, yakni 5,5 dan 12 kg maupun Brigas yang diberlakukan Pertamina sejak 25 Desember 2021 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Bangka Pos ada Cepi Marlianto di sana. Halo Cepi. Halo rekan Firda. Ya. Cepi, bisa Anda informasikan sudah sejak kapan kenaikan harga isi ulang gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg di Pangkal Pinang ini? Dan berapa total harganya saat ini? Ya baik, memang untuk kenaikan harga gas LPG ukuran 5,5 dan 12 kg di Pangkal Pinang sendiri memang sudah terjadi sejak 25 Desember 2021 yang lalu, di mana untuk harga isi ulang tabung gas LPG sendiri khususnya untuk ukuran 5,5 kg naik sekitar 12.000 menjadi 75 sampai 80 maksud saya menjadi harga 85 sampai 90.000, di mana harga sebelumnya untuk isi ulang tabung gas LPG ukuran 5,5 kg sendiri dibanderol di harga 75 sampai 80.000. Kemudian untuk harga gas LPG ukuran 12 kg sendiri naik sekitar 23.000, di mana harga sebelumnya yakni mencapai 155 sampai 170.000, kini menjadi 180 sampai 185.000 per tabungnya. Begitu rekan Firda. Cepi, imbas dari naiknya harga gas ini, apakah masyarakat banyak yang beralih menggunakan LPG 3 kg atau seperti apa informasinya? Baik, memang berdasarkan keterangan dari pihak Pangkalan sendiri yang sempat kami wawancarai kemarin, memang imbas dari naiknya harga LPG 5,5 dan 12 kg sendiri mengakibatkan sejumlah masyarakat beralih menggunakan tabung gas ukuran 3 kg, yang mana semestinya tabung gas tersebut, subsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Di mana hal itu berdasarkan keterangan dari Pangkalan memang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penjualan tabung gas 3 kg di Pangkalannya, khususnya bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Begitu rekan Firda. Apakah dengan banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan LPG 3 kg ini, stok gas melon tersebut masih tetap aman? Baik, memang berdasarkan keterangan dari pihak Pangkalan sendiri yang sempat kami wawancarai kemarin, ya ini Ariansa sendiri mengatakan bahwa untuk stok gas tabung melon sendiri memang dipastikan aman, di mana setiap harinya Pangkalan sendiri mendapatkan tambahan sekitar 3 sampai 4 LO, di mana setiap LO-nya sendiri terdiri dari terdapat 560 tabung, belum lagi dengan supply yang setiap harinya, di mana dapat mencapai 4 sampai 5 mobil per harinya. Begitu rekan Fidra. Cepi, dari kenaikan harga tersebut apa yang diharapkan para agen sendiri maupun pangkalan gas yang ada di Pangkal Pinang? Ya baik. Memang untuk harapan para pemilik pangkalan ataupun agen gas yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri mengharapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya untuk segera melakukan penerapan fuel card atau kartu kendali, di mana seperti yang kita tahu memang Pemprov Bangka Belitung sejak tahun 2021 kemarin sudah melaunching penggunaan fuel card khususnya untuk pembelian tabung gas 3 kg yang bersubsidi, di mana
fuel card tersebut diharapkan dapat mengantisipasi pembeli yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pembeli tabung gas 3 kg sendiri, yakni seperti masyarakat miskin, kemudian nelayan, dan petani yang memang sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Cepi Marlianto atas laporan Anda. Tribuners, jadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Aryansyah, manajer PT Inti Putri Pusaka Raya. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk perbedaannya lumayan tinggi. Pas kenaikan itu kemarin harga 12 kilo itu kenaikannya 23.000, 5 kilo setengah itu kenaikannya 12.000. Nah, jadi untuk masalah penjualan, walaupun ada kenaikan karena kebutuhan masyarakat, kita tetap menyuplai, dan untuk masalah penyalurnya alhamdulillah normal seperti biasa sih. Untuk masalah perolehan ya pasti, karena dengan adanya kenaikan LPG 5 kilo setengah dan 12 kilo, oke, bagi yang masyarakat ekonominya membaik kan. Nah, apalagi sekarang dengan adanya dampak COVID seperti ini kan, nah otomatis yang masalah ekonomi ya mungkin dengan adanya kenaikan itu tinggi. Ya jelas masyarakat beralih ke 3 kilo, pasti dicari 3 kilo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU pada Rabu 12 Januari petang. Sejumlah ruangan turut disegel oleh KPK, yakni rumah jabatan Bupati, ruang kerja Bupati PPU, dan ruangan lainnya pada Rabu 12 Januari. Terlihat segel berwarna merah melintang di pintu-pintu ruang kerja pejabat. Selain itu, terdapat stiker bertuliskan KPK dan dalam pengawasan KPK per tanggal 13 Januari 2022 serta tanda tangan pejabat KPK. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Dian Mulyasari di sana. Halo Dian. Baik, di studio ya, saya Dian, wartawan Tribun melaporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan Dian bisa Anda informasikan berapa banyak ruangan yang disegel oleh KPK ini? Sejauh ini ada 4 ruangan yang disegel oleh KPK. Pertama itu di rumah jabatan Bupati, kemudian di ruangan kerja Bupati Penajam Pasir Utara di kilometer 9, kemudian ruang kerja PLT Sekda Mulyadi, kemudian ruang kerja Kepala Dinas PUPR Edi Asmoro. Ya. Dian, bisa Anda mungkin informasikan mengenai proses kemarin penggeledahan yang dilakukan oleh KPK sendiri? Baik, KPK diketahui menggelar OTT operasi tangkap tangan di 2 tempat, yaitu di Jakarta dan Kalimantan Timur pada Rabu 12 Januari 2022 petang. Kemudian di Kalimantan sendiri, di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, KPK menggeledah rumah jabatan Bupati sekitar pukul 1. Kemudian berpindah, penggeledahan dilakukan pada waktu dini hari di ruang jabatan Bupati di kilometer 9. Kemudian dilanjutkan di ruang Sekda dan di ruang Kepala Dinas PUPR. Informasi terkini, AGM terjaring operasi tangkap tangan di sebuah mal di Jakarta bersama sebanyak 7 orang ditangkap di Jakarta, kemudian 4 orang lainnya di Kalimantan Timur. Dan informasi terbaru melalui foto yang beredar, Kepala Dinas PUPR dan Kepala Kamar Dagang Asdar sudah baru sampai di Gedung Merah Putih KPK yang tadi. Untuk barang bukti yang disita oleh pihak KPK sendiri, mungkin ada informasi terkait hal ini, Dian? Informasi terbaru sejumlah uang rupiah, begitu. Tapi untuk totalnya belum diketahui. Baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim, Dian Mulyasari, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Dengan menunggangi sepeda motor custom Kawasaki, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri meninjau kesiapan sirkuit Mandalika pada Kamis 13 Januari. Tiba di bandara sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan fasilitas Bandara Internasional Lombok untuk menyambut tamu saat event MotoGP. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Sirtu Pilaili di sana. Halo Sirtu. Halo, selamat sore Firda. Ya, Sirtu bisa Anda informasikan apa saja agenda kunjungan Presiden Joko Widodo di sana? Ya, hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kawasan ekonomi khusus, untuk meninjau kesiapan sirkuit Mandalika menjelang gelaran balap MotoGP pada 20 Maret tahun 2022 mendatang. Dan setelah Presiden tadi siang tiba di Bandara Internasional Lombok, kemudian beliau langsung mengecek bagaimana kesiapan fasilitas dan infrastruktur yang ada di bandara. Setelah itu dengan menggunakan motor custom Kawasaki 175 ini yang Pak Presiden bersama rombongan jumlah menteri dan ditemani gubernur menggunakan sepeda motor melakukan peninjauan terhadap infrastruktur pendukung, yakni bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok ke kawasan ekonomi khusus. Ini merupakan akses utama bagi para penonton nanti MotoGP yang akan menyaksikan balap para pembalap dunia yang beraksi di sirkuit Mandalika. Dan dalam tinjauannya Pak Presiden mengunjungi sejumlah lokasi termasuk taman-taman di sepanjang jalan, dan poin utamanya yang ada di Bundaran Sunggong yang ada di Desa Sukadana di Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan pintu masuk sebelah timur kawasan ekonomi khusus. Pak Presiden juga selanjutnya meninjau rumah-rumah penduduk yang dijadikan homestay sebagai salah satu alternatif akomodasi kamar penginapan bagi para tamu, karena Nusa Tenggara Barat sampai saat ini masih kekurangan puluhan ribu bahkan sampai 20.000 kamar lebih, dengan estimasi 65.000 penonton, tapi kamar yang tersedia di wilayah Lombok Nusa Tenggara Barat hanya 16.000, sehingga rumah-rumah warga dimanfaatkan oleh pemerintah dan ditata ulang menjadi homestay dengan yang layak, yang lebih layak untuk bagi para penonton nantinya. Dan terakhir tadi Pak Presiden Jokowi juga melanjutkan serangkaian agenda kunjungannya ya, setelah dari mengunjungi homestay, kemudian juga meninjau kesiapan akhir dari progres terkini dari penataan di sirkuit Mandalika. Pak Presiden tadi tidak mengelilingi sirkuit Mandalika ya, tetapi mengunjungi area pedok yang ada di sirkuit Mandalika, mengecek kesiapan dan apa saja kekurangan yang masih perlu disempurnakan di kawasan Mandalika. Dan beberapa rangkaian agenda juga dilakukan dari siang sampai sore ini. Pak Presiden direncanakan menginap malam ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat, untuk melanjutkan agenda besok ke Pulau Sumbawa untuk meresmikan bendungan Bintang Bano di Sumbawa. Demikian serangkaian agenda Pak Presiden hari ini. Sirtu, kemudian apa saja yang menjadi catatan dari Presiden sendiri dalam kunjungannya tadi? Ya, Pak Presiden menekankan supaya area-area ruang terbuka termasuk di jalan-jalan utama ditata supaya lebih ditata rapi dan dipercantik. Presiden menginginkan seluruh akses terlihat rapi dan tentunya bisa menghadirkan nuansa yang ramah dan indah bagi para penonton yang akan nonton balap di sirkuit Mandalika. Sejumlah area juga harus termasuk jalan itu diperlebar, kemudian tidak hanya jalan, lampu-lampu, kemudian juga taman juga harus dipercantik kembali. Itu menjadi catatan, sehingga termasuk juga kesiapan SDM dan sebagainya itu menjadi salah satu hal yang ditekankan oleh Presiden. Jangan sampai event besar yang mempertaruhkan nama Indonesia ini ada kesalahan sedikit. Presiden tidak ingin ada kesalahan sedikit pun karena ini menyangkut nama baik
negara Republik Indonesia di mata dunia. Sirtu, untuk saat ini bisa Anda ceritakan bagaimana persiapan dari sirkuit Mandalika sendiri untuk menghadapi MotoGP nanti? Ya, sejauh ini untuk sirkuit arena lintasan sendiri sudah 100% siap, karena kemarin di Jalan World Superbike juga sudah diselenggarakan di sini, sehingga tidak ada masalah terkait sirkuit. Nah, sampai saat ini panitia penyelenggara juga terus menyempurnakan beberapa fasilitas dan kekurangan yang ditemukan saat World Superbike November tahun 2021 kemarin. Sekarang siang malam di sini pekerja termasuk di dalam sirkuit juga terus disempurnakan, termasuk dari tribun-tribun penonton yang ada di sirkuit juga terus didatangkan. Dan informasinya tribun penonton di MotoGP akan lebih bagus dari yang World Superbike karena didatangkan baru dari Prancis dan Jepang, dan sebagian tribun dari Cina diimpor. Dan di luar sirkuit juga penataan kawasan infrastruktur pendukung juga terus digenjot, seperti jalan dan saluran drainase, sehingga tidak terjadi banjir atau genangan air selama penyelenggaraan balap MotoGP mendatang. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lombok, Sirto Birlaili atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Sirto juga sudah menghimpun keterangan dari Presiden Joko Widodo di sirkuit Mandalika. Berikut ini pertanyaan untuk Anda. Dalam rangka MotoGP di bulan Maret, baik itu yang berkaitan dengan persiapan kedatangan di airport, mulai dari masuknya seperti apa, sudah PCR atau belum, sudah vaksinasi atau belum, kemudian juga simulasi untuk loading unloading seperti apa, dan yang kedua yang berkaitan dengan penataan landscape dari bandara menuju ke Mandalika. Sudah mulai dipercantik dengan bunga-bunga, di bukit-bukit tertentu juga dihijaukan kembali, sehingga pada saat tamu-tamu datang dari dari airport menuju ke Mandalika sudah kelihatan lebih cantik dan lebih indah. Dan yang ketiga, saya juga cek di sirkuit, terutama kesiapan organisasi dalam menghadapi nanti MotoGP di Maret. Kesulitan apa yang dihadapi, akomodasi seperti apa, persiapan transportasi, hotel, pesawat seperti apa, semuanya kita tadi cek satu persatu. Insya Allah semuanya dalam kondisi siap. Ya, itu aja. Provinsi Jawa Timur secara resmi melakukan kick-off vaksinasi booster COVID-19 pada Rabu 12 Januari kemarin. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sempat hadir dalam kick-off penyuntikan vaksin booster COVID-19 yang dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Hadir sejenak seusai upacara peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, kick-off oleh Gubernur Khofifah itu kemudian dilanjutkan oleh PLH Sekda Prof Jatim Heru Cahyono. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Fatimatul Zahro di sana. Halo Ima. Halo, selamat sore Firda. Ya. Ima, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan vaksinasi booster kemarin? Ya, secara resmi Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa melakukan kick-off untuk pelaksanaan vaksinasi booster COVID-19 pada hari kemarin siang. Ibu Khofifah memulai kick-off vaksinasi booster ini dengan memberikan sasaran prioritas kepada para lansia yang ada di Jawa Timur. Untuk kemarin saat kick-off diselenggarakan di 4 daerah, yaitu di Surabaya, Sidoarjo, kemudian di Gresik, dan juga di Kabupaten Lamongan. Untuk sasaran yang disasar, karena ini memang lansia, Ibu Gubernur memberikan prioritas pada sektor-sektor yang memang dirasa memiliki peran aktif di masyarakat, seperti Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, FKUB, kemudian juga para pengurus masjid, kemudian juga ada ormas dari muslimat, dan juga dari kalangan buruh yang sudah masuk di usia kategori lansia atau sudah memang mendapatkan prioritas dari pemerintah pusat sesuai SOP Kemenkes.
pada saat kemarin memang antusias para penerima vaksin booster ini cukup banyak. Mereka dilakukan beberapa syarat ketika sebelum disuntikan vaksinasi booster, yaitu menunjukkan sertifikat vaksin yang terintegrasi di Peduli Lindungi seperti itu. Mereka dipastikan sudah menerima vaksin dosis kedua dan telah berjangka 6 bulan dari vaksinasi lengkap dosis 1 dan 2 seperti itu. Ima, daerah mana saja yang sudah bisa dilakukan untuk vaksinasi booster di Jawa Timur sendiri? Ya, Firda, untuk kemarin memang baru 4 kabupaten yang dilaksanakan vaksinasi booster. Namun pada hari ini total ada sebanyak 29 daerah yang sudah dinyatakan boleh untuk melaksanakan vaksinasi booster, yaitu ada Surabaya, Mojokerto, Blitar, Banyuwangi, kemudian Kota Blitar, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, kemudian Kediri, Madiun, dan juga Kota Pasuruan. Ibu Kofifa menegaskan bahwa 29 kabupaten kota yang memang sudah dibolehkan untuk melaksanakan vaksinasi booster ini merupakan daerah yang ketercapaian vaksinasinya sudah mencapai target 70% untuk lansia dosis 1 dan juga dosis kedua sebanyak 60% untuk lansianya. Jadi memang daerah-daerah di Jawa Timur belum total ya. Total kabupaten kota di Jatim kan ada 38, namun saat ini baru 29 kabupaten kota di Jawa Timur yang bisa melaksanakan vaksinasi booster. Untuk per Kamis hari ini 13 Januari berarti hanya ada 29 daerah di Jawa Timur yang sudah bisa melakukan vaksinasi jenis booster ini. Kemudian untuk teknis untuk pemberian vaksin booster ini seperti apa, Ima? Untuk teknisnya memang pemerintah provinsi menganut ketat dari SOP yang diberlakukan Kementerian Kesehatan, di mana di tempat-tempat Fasiankes yang memberikan layanan vaksinasi memang sudah diberikan seperti jalur khusus bagi masyarakat yang baik yang menerima dosis 1, dosis 2 atau yang reguler maupun jalur yang berbeda untuk vaksinasi booster. Karena menurut Ibu Kofifa dijelaskan bahwa ini penting karena untuk jenis vaksin atau merek vaksin yang diberikan kan berbeda. Seperti untuk yang penerima dosis 1 dan 2 Sinovac bisa mendapatkan vaksin boosternya berupa Pfizer setengah dosis ataupun AstraZeneca seperti itu. Dan juga untuk yang AstraZeneca mendapatkan Moderna. Artinya pemisahan jalur itu menjadi satu hal yang penting sehingga hal tersebut yang menjadi penekanan atau pesan dari Gubernur Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan vaksinasi booster ini. Nah, kemudian Firda yang bisa saya sampaikan bahwa untuk kepesertaan atau masyarakat yang bisa menerima vaksinasi booster ini terkendala salah satunya dari Peduli Lindungi, bahwa memang ada beberapa masyarakat yang seharusnya dia sudah menerima dosis 1 dan dosis 2 belum mendapatkan sertifikat lengkapnya, misalnya dosis yang kedua belum keluar sertifikatnya, ataupun tidak terintegrasi dengan Peduli Lindungi, sehingga mereka yang seharusnya sudah bisa mendapatkan tiket untuk mendapatkan vaksinasi booster belum bisa secara langsung atau otomatis untuk mendapatkan panggilan mendapatkan vaksinasi booster. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Fatimatus Zahro atas laporannya. Tadi Tribuners, jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Berikut liputannya untuk Anda. Lakukan vaksin booster di Sidoarjo, di Gresik, di Lamongan, dan Surabaya. Kemudian kenapa Pemprov melakukan kick-off di kantor Dinas Ketenagakerjaan? Karena sekalian kita apel dan upacara bulan K3. Jadi kalau K3 keselamatan dan kesehatan kerja, pasti di dalamnya saat-saat seperti sekarang ini juga ada hal yang justru sangat strategis untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, yaitu vaksinasi. Yang sudah divaksin 2 kali dan sudah 6 bulan, mereka diharapkan segera melakukan
layanan-layanan terdekat bisa diakses untuk ikut vaksinasi booster. Ada syarat-syarat kalau yang vaksinasi primernya jenis vaksin apa, maka boosternya apa. Kualifikasi seperti itu sudah disosialisasikan oleh Kemenkes, kemudian oleh Dinkes, dan saya rasa seluruh nakes sudah terkonfirmasi. Hari ini tetap kita harus lakukan percepatan vaksinasi, terutama untuk lansia. Kemudian mereka yang ada di layanan-layanan lini terdepan, pelayanan-pelayanan publik. Dan jangan lupa untuk remaja, karena memang untuk SMA, SMK sudah PTM. Begitu juga untuk anak-anak umur 6-11 tahun. Jadi artinya bareng. Yang belum vaksinasi anak-anak, lansia, atau belum lengkap dosis kedua untuk lansia dan remaja, pastikan seluruh kabupaten kota melakukan percepatan. Kemudian yang sudah, sekarang bisa dimulai untuk booster. Polres Sorong Kota, Polda Papua Barat kembali menggelar pertemuan bersama para pelaku usaha baik supermarket, hotel, dan lainnya di Kota Sorong, Papua Barat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya untuk memberlakukan scan barcode Peduli Lindungi yang sebelumnya dinilai hingga kini belum efektif. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rahrusun di sana. Halo Safwan. Halo, selamat malam Firda. Safwan, bisa diinformasikan mengapa Polres Sorong Kota ini kembali menggelar pertemuan dengan pelaku usaha di Kota Sorong? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa langkah yang diambil oleh Polres Sorong Kota hari ini adalah tindak lanjut dari beberapa pertemuan dalam bulan Desember kemarin terkait dengan pemberlakuan aplikasi Peduli Lindungi, scan barcode aplikasi Peduli Lindungi di setiap pintu masuk baik mall dan juga hotel di Kota Sorong itu sendiri. Namun dalam pantauan petugas selama rapat pertama kemarin tidak ada implementasi baik tindak lanjut dari rapat yang digelar di bulan Desember kemarin, sehingga pada Januari ini Polres Sorong Kota kembali memanggil para pelaku usaha baik pemilik supermarket dan juga industri perhotelan dan lain-lain di Kota Sorong untuk kembali membuat sebuah kesepakatan terkait dengan pelaksanaan scan barcode di masing-masing tempat usaha, begitu Firda. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan tujuannya untuk apa saja, Safwan? Ya, hal penting terkait dengan pembahasan kali ini adalah merealisasikan poin-poin yang telah tertera dalam instruksi Wali Kota Sorong terkait dengan percepatan vaksinasi melalui kegiatan-kegiatan scan barcode di seluruh tempat usaha maupun hotel, sehingga Wali Kota Sorong Kota Sorong sendiri bisa segera mencapai target vaksinasi yaitu 70% begitu. Setelah pertemuan ini, Safwan, apa langkah yang harus diambil ketika para pelaku usaha tidak menindaklanjuti hasil pertemuan tadi? Ya, tadi Kapolres Sorong Kota juga menegaskan bahwa kalau misalkan setelah pertemuan ini dan tidak lagi berjalan seperti yang sebelumnya, maka otomatis pihaknya akan mengambil alih dan menempatkan petugas. Kalau misalkan tidak ada mereka kekurangan petugas dari kepolisian, maka mereka akan bekerja sama dengan TNI untuk menempatkan para petugas baik TNI Polri di seluruh pintu masuk ke swalayan dan juga hotel. Kalau misalkan masih membandel, maka otomatis ditegur, setelah itu izinnya langsung dicabut, begitu Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan tidak lanjut ya, beberapa yang sudah kita undang para pelaku usaha, terutama perhotelan dan perbelanjaan. Namun kita ini pastikan lagi, karena memang saya lihat belum efektif.
pelaksanaannya menerapkan aplikasi peduli, sehingga kita kumpulkan lagi termasuk pengguna jasa yang perlu kita tekankan, karena memang juga sudah terbit juga surat edaran wali kota ya, tentang penerapan aplikasi dan juga disampaikan juga di situ ada sanksi ya yang telah diberikan dari teguran sampai nanti kita kecil. Ini saya sudah koordinasi lagi dengan dinas tadi, kemudian hari Senin juga kita laksanakan pengawasan. Tapi kita nanti gabungan tim keliling yang mengecek tempat-tempat yang harus menggunakan aplikasi. Kendala utama mungkin Komden, sejauh ini kan kendala utama ini kan penetapan surat dari tanggal 6 Desember kemarin sudah 1 bulan. Nah, kendala mungkin yang dihadapi sejauh ini apa nih Komden? Karena kan kita lihat tidak terlaksana gitu. Iya, memang sudah digunakan ya, mereka sudah menerapkan aplikasi itu, namun tidak efektif karena memang pengawasannya kurang di situ. Jadi di tempat beberapa sektor saya awasi memang hanya mengandalkan seorang security ya, satpam, sehingga pada saat pengunjung ramai mereka sudah tidak mau membuat apa-apa lagi. Kemudian kita sampaikan tadi masih harus lebih banyak disiapkan untuk aplikasi barcode itu lebih banyak sehingga masyarakat tidak akan mengantri panjang menumpuk. Dan juga yang pasti harus diawasi bahwa masyarakat melakukan itu. Kemudian di sini juga saya sampaikan juga tadi harus menggunakan pengecekan fisik karena masyarakat banyak yang tidak menggunakan HP Android ya, yang tidak bisa aplikasi itu, kemudian pakai HP. Masih dari Papua Barat, Saudara, Ikatan Pemuda Mahasiswa Pelajar K, seorang Jeraya Papua Barat kembali turun melakukan aksi penggalangan dana untuk korban banjir di Kota Jayapura, Papua. Koordinator lapangan IPMPK Sorong Raya Christian Renmaur mengatakan aksi ini merupakan bagian dari wujud kepedulian masyarakat di Kota Sorong terhadap korban banjir di Jayapura. Masih bersama kami, jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Ashari Raharusun, yang akan melaporkannya langsung dari sana. Halo, Safwan. Halo, selamat malam, Firda. Ya. Safwan, bisa Anda informasikan bagaimana pantauan Anda di lapangan terkait aksi galang dana yang dilakukan oleh IPMPK ini? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat, bahwa hingga dengan hari ini, masyarakat di Kota Sorong masih melakukan penggalangan dana termasuk masyarakat pemuda dan juga mahasiswa K di Kota Sorong. Tampak berdasarkan pantauan kami di lapangan ada sejumlah pemuda termasuk pemuda K masih saja melakukan penggalangan dana. Pasalnya hingga hari ini para pengungsi masih berada di tempat-tempat pengungsian dan berdasarkan keterangan dari petugas-petugas di Jayapura hingga saat ini masih ada masyarakat yang butuh bantuan sehingga mereka masih melakukan penggalangan dana di sejumlah lampu merah di Kota Sorong begitu. Total jumlah berapa anggota yang diturunkan dan ditargetkan akan sampai kapan untuk galang dana ini? Ya, berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari koordinator lapangan gerakan aksi peduli untuk Kota Jayapura, untuk pemuda K sendiri hari ini melakukan aksi dan mengerahkan kurang lebih 20 anggota yang mana ada terdapat pemuda dan juga unsur mahasiswa di dalamnya yang rencananya akan dilakukan kurang lebih 3 hari dan ini adalah hari kedua begitu. Apa yang menjadi harapan bagi pemuda K sendiri terkait aksi galang dana untuk korban banjir di Jayapura? Ya, terkait harapan pemuda K, mereka mengajak masyarakat Kota Sorong untuk mereka mengajak masyarakat Kota Sorong untuk mengikuti ikut serta dalam membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Kota Sorong pun dilanda musibah banjir dan saudara-saudara di Jayapura ikut membantu kita sehingga ini adalah bentuk dari balas budi kita dari Kota Sorong untuk saudara-saudara di Kota Jayapura itu sendiri, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Ashari Raharusun atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Koordinator Aksi Galang Dana Pemuda K Sorong Raya, Christian Renmaur. Berikut liputannya untuk Anda.
Baik, terima kasih. Dari kegiatan yang kami lakukan adalah salah satu bentuk daripada peduli kasih kami terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana banjir dan juga tanah longsor yang beberapa hari lalu, khususnya tanggal 7 di Jayapura. Ini salah satu bentuk rasa peduli kami yang kami tunjukkan bagi saudara-saudara kami yang ada di sana. Ini semua dari pemuda KEI atau bagaimana? Ini sebagian dari pemuda NTT juga, tapi kami yang mendominasi sini dari pemuda KEI. Pemuda KEI ya. Semua anak mahasiswa. Oke, anak muda KEI dengan mahasiswa ya. Kira-kira berapa anggota yang diturunkan? Kami anggota yang kami turunkan sini sekitar 20 anggota. 20 anggota ya. Ini ada tidak target dari pemuda KEI sendiri untuk aksi kepada galang dana untuk Jayapura? Target kami dalam 3 hari ini minimalnya 15 juta. 15 juta ya. Oke. Selain galang dana, ada tidak macam pengumpulan pakaian bekas atau apa begitu? Ada, kami pengumpulan juga pakaian-pakaian bekas untuk kami kirim. Kirim ya. Oke. Ini rencananya sampai kapan? Aksi galang dana ini sampai hari Jumat, tanggal 15 nanti. Hari Jumat ya? Iya. Besok ya. Oke. Mungkin harapan kepada masyarakat Kota Sorong sendiri supaya... mungkin harapan dari kami sebagai mahasiswa KEI di Kota Sorong ini kepada masyarakat, mari kita sama-sama membantu setiap saudara-saudara kita yang di mana sedang mengalami bencana dan tidak mengalami bencana. Kita harus saling membantu sebagai manusia yang mempunyai rasa sosial yang saling membutuhkan membantu satu sama lain. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdana, wakil kurang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!